anti-imperialisme dan anti-kapitalisme karena satu bagian daripadanya, maka tidak ternilai artinya sesuatu bantuan yang nyata yang kita berikan kepada sesuatu cabang perjuangan itu di dunia luaran. Rasa persatuan perjuangan sedunia menjadi tebal oleh karenanya. Rasa persatuan nasib menjadi lebih real. Rasa menghadapi musuh yang sama menjadi lebih menjelma. Dan rasa bertindak aktif dan pasif menjadi lebih kuat. Hilanglah negativisme yang hanya mengharap pertolongan dari luaran. Hilanglah jiwa yang lemah yang selalu menunggu-nunggu dan menyambat-nyambat. Hilanglah segenap bencana jiwa yang diwariskan oleh perbudakan kolonial beratus-ratus tahun yang bernama inferiority complex. Jiwa kita adalah jiwa yang di dalam perjuangan bersifat ofensif, jiwa menyerang, jiwa berani, jiwa memberi, jiwa positif yang tidak menggantungkan nasib kepada orang lain. Tetapi tidak menggantungkan nasib kepada orang lain itu tidak boleh berarti bahwa kita tidak harus insaf bahwa perjuangan kemerdekaan kita adalah bergandengan erat dengan revolusi dunia. Tadi saya telah katakan bahwa perjuangan kita itu adalah satu bagian dari revolusi dunia itu. Kita sekarang harus mengatasi fase pikiran yang dahulu, bahwa kita dapat menyelesaikan perjuangan kemerdekaan kita itu tidak dengan hubungan dengan dunia. Tidakkah pikiran yang demikian itulah salah satu kesalahan kita di periode perjuangan yang lalu? Di muka telah saya katakan bahwa salahnya Partai Nasional Indonesia yang saya pimpin dulu itu ialah bahwa Partai Nasional Indonesia itu terlalu menjatuhkan titik berat kepada percaya kepada kekuatan diri sendiri, kepada self-help, kepada self-reliance, terlalu. Sebab ya, benar, percaya kepada diri sendiri adalah mutlak. Self-help, self-reliance adalah menguatkan dan memposisikan jiwa. Tetapi jikalau titik berat terlalu dijatuhkan di atasnya, maka menjadilah ia semacam politik katak di bawah tempurung. Menjadikan ia semacam politik menyendiri, semacam politik isolasionisme. Menjadilah ia bibit chauvinisme, bibit kecongkaan nasional, dan menjadilah ia satu siasat perjuangan yang salah, yang merugi, bahkan membahayakan kedudukan perjuangan kita, karena tidak sesuai dengan kenyataan objektif. Persatuannya imperialisme internasional. Terhadap kepada imperialisme yang bersambung-sambung satu sama lain, laksana rantai itu, kita dulu terlalu berjuang secara sendiri. Padahal teranglah sudah bahwa imperialisme internasional hanya dapat dikalahkan secara internasional, hanya dapat dikalahkan dengan hantaman internasional. Dulu di dalam abad ke-19, imperialisme belumlah bersambung satu sama lain. Dulu ekonomi belumlah ekonomi dunia, tetapi ekonomi itu dulu bersifat ekonomi negeri-negeri sendiri, ekonomi negeri individual. Sekarang ekonomi itu telah bersifat ekonomi dunia, dan imperialisme pun bersifat imperialisme dunia. Sekarang rakyat di negeri sendiri-sendiri tidak dapat menghantam mati imperialisme itu. Jika tidak bersama rakyat korban imperialisme di negeri-negeri lain, sekarang perjuangan harus perjuangan internasional. Tetapi pembaca mungkin akan menanya, tidakkah kita telah nyata meledakkan revolusi kita pada tanggal 17 Agustus 1945 itu atas kekuatan sendiri? Tidakkah das kita merebut kemerdekaan kita itu tidak dengan bantuan orang lain, tidak dengan hubungan internasional? Orang yang bertanya demikian adalah salah kupas. Pertama, situasi-situasi revolusioner yang saya uraikan di muka tadi yang memungkinkan proklamasi kemerdekaan kita itu adalah hasil daripada pergolakan dan pergeseran internasional. Dapatkah kita memperoleh situasi revolusioner yang masak untuk proklamasi itu jika tidak terlebih dulu dunia imperialisme internasional
terbakar sehebat-hebatnya, terkacau kalut maut oleh peperangan dunia kedua, laksana kebun ubi oleh babi. Dapatkah kita mendapat situasi revolusioner itu jika kekacauan balauan internasional itu tidak meremuk redamkan imperialisme Belanda? Jika tidak sekeliling Indonesia, seluruh dunia timur genggap gempita bergerak menuntut merdeka laksana menjadi kawah Condro di Muko. Jika tidak di seluruh dunia segala kaum progresif menentang penjajahan dan bersimpati kepada kita. Dan sebagai di muka saya katakan, soal kita hanya saja memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga mempertahankan kemerdekaan itu seterusnya. Di dalam mempertahankan kemerdekaan itu, kita lebih-lebih lagi butuh kepada simpati dan bantuan internasional. Perjuangan kita yang berupa pertahanan konkret, usaha kita di lapangan diplomasi, jerih payah kita di lapangan pembangunan, semua itu jangan sampai terpencil, jangan sampai kena diisolir. Semua itu harus kita usahakan dalam susunan internasional. Tidakkah pihak Belanda selalu mencoba mengisolir pertikaian Indonesia-Belanda ini menjadi satu soal dalam negeri? Memang banyak sekali orang heran bahwa justru di Indonesia dan di Vietnam revolusi meledak, dua negeri yang orang kira pergerakan tidak terlalu hebat. Mengapa tidak di Korea atau di India atau di Filipina? Mengapa justru di Indonesia dan di Vietnam? Keterangannya ialah bahwa dunia imperialisme sebagai satu keseluruhan dengan ekonominya yang ekonomi dunia telah masa untuk revolusi, maka di dalam keseluruhan dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan yang telah masa untuk revolusi itu, revolusi meledak di tempat-tempat di mana rantai imperialisme itu paling lemah.